Doa dan renungan hari ini, rahasia hati bersih. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah rahasia hati bersih. Dalam dunia yang seringkali menilai hanya berdasarkan penampilan luar, Yesus mengingatkan kita bahwa apa yang terpenting bukanlah tindakan lahiriah atau ritual eksternal, melainkan hati yang bersih dan suci di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka hati kita dan memohon rahmat Tuhan agar kita menjadi pribadi yang benar-benar bersih, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam hati kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, kami mohon, bersihkanlah hati kami dari segala keinginan yang kurang baik dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntunlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, karena dengannya kami dapat menjaga hati supaya senantiasa bersih. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi,
Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan tadi Yesus mengajak kita untuk menemukan rahasia hati bersih. Mari kita mulai renungan kita dari awal mula kehidupan kita. Kita diciptakan dengan baik adanya, sesuai dengan gambar Allah. Kita diciptakan dengan baik adanya, dengan hati yang bersih. Bila kita ilustrasikan, diri kita diciptakan sebagai satu lembar kertas putih yang bersih. Namun dalam perjalanan waktu, kertas putih diri kita lama-kelamaan diisi dengan hal yang baik, dan dengan jujur kita akui bahwa ada hal-hal yang kurang baik juga yang terisi dalam lembar kertas putih kita. Hal-hal yang kurang baik yang akhirnya merusak kertas putih kita. Hal-hal yang kurang baik ini yang menyebabkan hati kita menjadi kotor. Dari bacaan tadi, Yesus memberi penjelasan kepada kita tentang hal-hal yang membuat hati kita kotor. Hal-hal itu antara lain dari pikiran, seperti iri hati, dendam, dengki. Juga muncul dari perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan, seperti mencuri, melakukan kejahatan fisik. Selain itu juga muncul dari keinginan-keinginan yang kurang baik, seperti hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, menghujat orang lain, dan masih banyak lagi. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dalam bahasa Yesus tadi, bahwa apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Inilah hal-hal yang membuat hati kita menjadi kotor, yang membuat kita berdosa. Karena itu, mari kita mencari solusi supaya hati kita bersih. Ini rahasianya. Pertama, mari kita melihat diri kita. Kita diajak untuk memeriksa diri dan menyadari pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan, dan niat-niat yang kurang baik itu yang muncul dari dalam diri kita. Ambillah waktu kita untuk senantiasa melihat diri kita. Dalam setiap doa dan renungan kita dalam channel ini, kita selalu mengawalinya dengan hening sejenak, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saat hening adalah saat di mana kita gunakan untuk merenungkan pikiran, perbuatan, niat-niat kita yang kurang baik tadi. Setelah mendata hal-hal yang kurang baik tadi, kita melangkah ke langkah berikutnya. Langkah kedua adalah mengakui segala kesalahan dan dosa dan mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa. Kita bersyukur bahwa dalam gereja kita ada sakramen tobat. Sakramen ini sangat bermanfaat untuk menjaga hati kita bersih.
Sakramen tobat merupakan sarana bagi kita untuk mengakui kesalahan dan dosa, mohon ampun atas kesalahan dan dosa kita diampuni melalui absolusi dan penitensi dari Romo. Langkah ketiga adalah senantiasa mengisi hati dengan sabda Tuhan. Caranya dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Tujuannya adalah untuk membersihkan dan memperbarui hati kita setiap hari pula. Kita bisa menggunakan banyak cara untuk mengisi hati kita dengan sabda Tuhan, melalui kitab suci di rumah, atau melalui media-media sosial yang saat ini banyak sekali bisa kita gunakan. Channel ini juga bisa kita gunakan untuk merenungkan sabda Tuhan dan berdoa bersama untuk menjaga hati kita. Kami berterima kasih kepada kita semua dari berbagai daerah yang setia mengikuti channel Doa Penuh Kasih ini setiap hari. Semoga kesetiaan dan support dari saudara dan saudari dapat membantu perkembangan channel Doa Penuh Kasih, sehingga dapat menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa menjaga hati kita. Saudara dan saudari yang terkasih, langkah terakhir dari rahasia menjaga hati yang sangat penting adalah berbuat baik. Dengan berbuat baik kepada diri kita dan sesama, berarti kita telah membuktikan bahwa hati kita telah bersih. Perbuatan baik yang muncul dari hati yang baik adalah cinta yang sejati dari kita untuk diri kita dan untuk sesama. Inilah wujud nyata bahwa kita telah berhasil menjaga hati supaya bersih. Saudara dan saudariku yang terkasih, upah apa yang dapat kita peroleh kalau kita sungguh menjaga hati baik? Kalau kita mempunyai hati yang bersih, maka kita pasti mempunyai relasi yang baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Semua orang pasti akan suka berteman dengan orang yang baik. Bahkan Tuhan akan sangat senang kalau kita menjadi pribadi yang mempunyai hati yang bersih. Selain mempunyai relasi yang baik, orang yang memiliki hati yang bersih tentu akan memperoleh banyak rahmat dari Tuhan melalui banyak cara. Rahmat terbesar dan yang menjadi tujuan kita semua adalah damai dan sejahtera. Hati yang bersih membawa damai dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Bapa telah memberikan rahmat kehidupan kepada kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Bapa berikan selama ini kepada kami. Namun, kami sering kali jatuh dalam kesalahan dan dosa yang membuat hati kami ternoda. Karena itu, kami mohon ya Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami yang sering kali kami lakukan setiap hari. Semoga dengan pengampunan-Mu, kami dapat menjaga hati kami supaya tetap bersih. Marilah kita mohon, Tuhan,
dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, bantulah kami supaya kami selalu meluangkan waktu untuk mengisi diri kami dengan merenungkan dan mengamalkan sabda Putra-Mu dalam kehidupan kami. Semoga sabda Putra-Mu menjadi kekuatan dan bekal bagi kami untuk menjaga hati kami supaya tetap bersih. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon rahmat-Mu supaya membantu kami untuk melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Gerakkanlah hati kami untuk saling mengasihi satu sama lain, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan dan damai. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya kebersihan hati. Bantulah kami untuk menjaga hati kami agar tetap murni dan bersih di hadapan-Mu. Semoga kami selalu mengutamakan kasih dan kebaikan dalam setiap tindakan kami dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat menjaga hati supaya tetap bersih. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin.